Nah, coba kamu lihat Ratna. Ibu tuh adem banget liatnya. Jalannya selalu nunduk, bajunya sopan, kerudungnya juga panjang. Ya udah, lihat aja sih Bu. Jangan bandingin mulu, capek aku dengerinnya. Ibu bukannya bandingin, tapi kamu tuh udah segede gini. Masa belum juga nutup aurat? Lah, emang kenapa sih kalau aku belum pakai jilbab? Lagi pula, aku gak ganggu siapa-siapa juga. Ya Allah Nia, kamu mikirnya sempit banget. Ini masalah perintah Allah, bukan soal ganggu orang apa enggak. Tapi Bu, kalau cuma nutup aurat doang, semua orang bisa. Tapi hati sama kelakuan juga harus benar. Ratna itu luar dalam pasti bener lah. Udahlah gak pernah kelihatan nyolot, gak pernah keluyuran, beda banget sama kamu. Aku keluyuran juga, paling ke warung atau kerjaan aku, gak kemana-mana juga. Ibu tuh malu sama tetangga, pada nanyain, kenapa anak ibu gak pakai jilbab? Gimana gak kepikiran coba? Malu sama tetangga, ngapain Bu? Ngapain nurutin omongan orang? Ya itu penting nih ya, hidup di dunia juga harus jaga nama baik. Ibu nih ngomong gitu karena Ratna kan? Iyalah nak, masa gak ngiri? Lihat anak orang pinter ngaji, aktif di musola, nurut sama orang tua. Ibu tahu dari mana sih Ratna nurut? Kita kan gak tahu kalau di rumah gimana. Lah, ibu sering lihat dia bantuin ibunya ngajarin anak-anak. Kamu apaan? Main HP terus. Aku juga bantuin kok kerjaan rumah Bu. Ibu aja yang ngeliat. Iya bantuin, tapi kan tetap aja aurat kamu dibiarin. Ibu tuh capek nasihatin kamu tiap hari. Ibu maunya pasti sebenarnya aku pakai jilbab terus diam di rumah gitu. Ibu maunya kamu sadar sendiri, bukan disuruh terus. Lihat Ratna itu nggak usah disuruh, udah ngerti. Ibu jangan lihat dia terlalu tinggi ke. Aku juga manusia kok Bu, pelan-pelan aja kok. Pelan-pelan, tapi udah hampir 20 tahun. Kamu belum mulai juga, sampai kapan? Kenapa sih Bu nyindir aku terus? Aku capek loh dengerin ibu muji Ratna terus. Ibu nggak nyindir nih ya. Ibu tuh cuma pengen kamu jadi lebih baik. Masa kamu seneng dibandingin? Ibu mah cuma nilai orang dan luarnya aja. Belum sempat Bu Lening membalas, Ratna benar-benar muncul. Assalamualaikum Bu Leni, Nia, pagi. Waalaikumsalam Ratna. Iya pagi nak, mau kemana? Mau ke rumahnya Bu Tazah Yuyun, nganterin lembar hafalan buat anak-anak ngaji. Semangat amat ya, tiap hari ada aja kegiatannya. Iya nih ya, alhamdulillah, daripada nganggur, yang mending bantuin aja sekalian belajar. Masya Allah, memang beda ya anak solehah. Nia mendesis kesal. Sore itu, Nia bersiap berangkat kerja. Ya, kamu udah mau berangkat kerja? Iya Bu, si malam kayak biasa. Rambut dikuncir gitu doang, mau nggak pakai penutup kepala nak? Ya biasa gini kan juga gak apa-apa Bu. Aku jaga toko, bukan ngaji. Ya justru itu nak, di luar rumah itu banyak mata, kamu nggak takut dosa? Dosa-dosa terus Bu, serba dosa di mata ibu semuanya. Ibu ngomong gini bukan asal nak. Ibu tuh pengen kamu aman, dijaga Allah. Aku juga jaga diri kok Bu. Gak semua cewek gak boleh jawab itu liar. Tapi auratmu tetap kelihatan ya. Kunci rambut itu bukan untuk aurat. Iya aku ngerti Bu. Tapi janganlah letusan diginiin, capek dengerinnya. Ibu nih orang tuamu nih ya. Kalau bukan ibu yang ingetin, siapa lagi? Tapi cara ibu tuh kayak ngehakimin. Ibu gak ngehakimin, ibu cuma sedih. Anak ibu udah segede ini, belum juga paham soal aurat. Aku paham kok Bu, tapi aku belum siap. Harusnya ibu ngerti. Kalau nunggu siap terus, kapan mulai? Mati gak nunggu siap nih ya. Ya Allah Bu, bisa gak sehari aja gak nyinggung jilbab? Lah emang kenapa kalau ibu nyinggung? Itu kewajiban kamu, bukan cuma buat ibu, tapi buat kamu sendiri. Aku pengen berangkat kerja dengan tenang, tapi tiap kali selalu aja ribut sana sini. Ibu takut nak, dunia makin serem sekarang. Orang-orang makin gila. Aurat kamu tuh tanggung jawab ibu juga. Ibu tuh ya terlalu mikir omongan orang terus. Omongan orang kalau ditakutin. Tapi nak, nanti Allah pasti nanya sama ibu, kenapa anakmu dibiarin begitu? Ya Allah, aku juga bukan setan lah Bu. Hidupku gak segelap itu.
Ibu gak bilang kamu setan, tapi anak solehah itu yang nurut perintah Allah. Ya terus, kalau kau pakai jilbab langsung jadi solehah gitu. Bukan gitu maksud ibu, tapi itu kan awal dari taat. Ibu cuma liat jilbab, gak pernah nanya aku capek kerja kek, gimana aku di luar sana ngelawan godaan. Justru karena kamu di luar terus, harusnya lebih kuat untuk diri. Ya udahlah bu, kau pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ibu doain, semoga kamu dapat hidayah cepet. Hidayah itu urusan Allah bu, bukan ibu yang ngatur waktunya. Tapi doa ibu bisa jadi perantara nih ya. Nia dengan cepat keluar rumah. Ternyata di luar, tetangga mereka mengopi pembicaraan. Nia melewati mereka saja. Dia menatapnya dengan tatapan mengejek. Di toko tempat Nia bekerja, ia sedang santai memainkan ponselnya. Tapi tiba-tiba, sebuah foto muncul di beranda. Astaga, ini nggak salah lihat kan? Ratna, halo Ustazah, Ratna. Gila, beneran ini? Dia apa sendiri kah? Atau ini akun fake ya? Tapi wajahnya jelas banget. Itu ekspresinya juga dia banget. Pantas aja. Kadang aku ngerasa dia beda. Tapi masa segini parahnya? Aku udah simpen, harus kasih lihat ibu loh. Keesokan paginya, Nia pulang. Bu, aku mau ngomong. Tapi janji dulu, jangan langsung marah. Lah, ngomong apa dulu? Kamu habis pulang kerja, pasti capek. Masuk aja dulu. Enggak, ini penting. Tentang Ratna. Ratna? Emangnya kenapa Ratna? Semalam, aku lihat foto di sosmed. Kayaknya itu dia. Tapi bajunya parah bu. Maksudnya gimana? Dia pakai baju terbuka banget. Pos di depan kaca. Kayak bukan dia, tapi wajahnya itu dia. Astagfirullah, kamu jangan asal ngomong nih ya. Ratna itu anak ustazah. Ya aku juga kaget. Tapi aku kan lihat sendiri. Kamu yakin itu dia? Bukan editan? Atau orang yang mirip doang? Enggak bu, aku gak mungkin salah lihat. Aku lagi scroll, terus muncul gitu aja. Nah coba tunjukin ke ibu. Nih aku udah cari tadi. Nia mengeluarkan ponselnya, mencoba mencari lagi. Sialnya, ia lupa screenshot. Loh, kok hilang ya? Tuh kan, jangan sembarangan nuduh orang, gak ada buktinya. Tapi bu, aku liatnya jelas banget. Jelas atau enggak, kalau nggak ada bukti sama aja fitnah nih ya. Aku gak ngada-ngada, aku sampai kaget sendiri loh. Ibu gak suka ya nak, kamu ngomongin orang gini. Apalagi anak solehah kayak Ratna. Bu, dengar dulu. Aku bukan nyari salah orang, tapi kita gak boleh nutup mata juga. Kamu tuh mungkin iri nih ya. Iri kan? Karena ibu sering muji dia. Lah, kok malah jadi aku yang salah? Aku cuma nyeritain apa yang kulihat. Kalau nggak ada bukti, jangan ngomong. Apalagi sampai nuduh di depan orang lain. Aku ngomong ke ibu dulu, karena ibu kenal dia. Aku pikir ibu perlu tahu. Yang ibu tahu, Ratna itu anak baik. Gak mungkin dia kayak gitu. Tapi bu, orang bisa aja kan beda dari dunia nyata sama dunia maya. Nia, jangan karena kamu belum berhijab terus kamu nyaranin orang lain biar kelihatan sama. Jadi itu ya yang ibu pikirin tentang aku. Ibu kecewa kamu ngomong kayak gini. Ini bisa dosa besar loh, fitnah. Ya udah bu, kalau ibu nggak percaya udah. Suatu saat kalau ibu lihat sendiri, jangan kaget. Ibu nggak akan percaya sama omongan orang, apalagi anak sendiri yang dari kemarin aja susah dibilangin. Ibu percayanya cuma sama apa yang bulat doang. Nia masuk ke kamarnya. Siang itu, Nia sedang mengaduk sayur di dapur. Ibunya sedang ke warung. Tiba-tiba terdengar ketukan. Siapa sih siang-siang gini? Anak ibu belum balik. Nia membuka pintu. Assalamualaikum Nia. Ini kebun sayur. Tadi masaknya kebanyakan. Mama bilang, mending dibagi aja daripada mubazir. Waalaikumsalam. Wah, makasih banget ya Ratna. Pas banget aku juga tadi masak. Bisa tukeran lauk kita. Ini sih sayur bayam jagung doang, gak spesial amat. Tapi lumayan lah ya buat makan siang. Mama kemarin begitu banget ya. Terlalu rajin loh ngasih tetangga. Kata mama, kalau bisa bikin orang lain senyum cuma dari dapur, itu udah pahala juga. Iya bener. Tapi sebenarnya ada yang pengen aku omongin. Bisa gak? Lah kenapa? Mau kamu serius amat? Ngomong aja lah. Semalam waktu aku di toko, aku iseng buka sosmed. Terus ada satu foto muncul di beranda aku. Foto apaan? Foto cewek. Bajunya ya ampun Rat, terbuka banget. Terus kayak fotonya tuh, ya tahu sendirilah,
kayak yang bukan-bukan gitu. Terus hubungannya sama aku apa? Masalahnya muka cewek itu mirip banget sama kamu. Bahkan aku langsung bengong pas lihat. Kamu yakin? Jangan-jangan kamu salah orangnya. Banyak loh yang mukanya mirip. Ya aku juga mikir gitu. Tapi pas aku lihat lagi, ekspresinya, senyumnya, bakal langsung pipinya, itu kamu banget. Kamu ada buktinya nggak? Aku sempat mau screenshot, tapi belum sempet. Udah hilang aja gitu. Entah kenapa nggak muncul lagi di beranda aku. Iya, sumpah deh. Aku nggak pernah upload foto aneh-aneh. Bahkan akun sosmedku aja dikunci dari dulu. Isinya juga cuma hal biasa. Nggak ada akun lain, kayak akun kedua gitu. Nggak ada. Aku cuma punya satu akun, itu aja. Lagian, buat apa juga punya akun lain? Gak ada yang perlu disembunyiin. Tapi, kamu kayaknya gugup dari tadi. Ya iyalah, aku gugup. Kamu datang-datang nuduh aku. Siapa sih yang gak kaget dengar omongan kayak gitu? Aku gak nuduh ya. Makanya aku ngomong ke kamu dulu, bukannya ke orang lain. Percayalah sama aku. Aku gak pernah ngelakuin hal aneh kayak gitu. Tapi sejak lihat itu, aku jadi gak bisa ngelupain. Gak semua hal bisa dibiarin gitu aja. Nia, please deh, aku anak ustazah. Tahu sendiri kan gimana didikan ortuaku? Gak bakal lah aku berani melawan diriku sendiri. Justru karena kamu anak ustazah, makanya aku makin bingung. Dunia nyata, mas sosmed kan bisa beda jauh. Kalau emang itu beneran mirip, bisa aja kan ada rencana pakai foto aku. Bisa aja diedit atau disalahgunain. Tapi kelihatannya bukan editan, Rat. Natural kok itu. Sekarang banyak loh aplikasi yang aneh-aneh. AI lah, apalah. Bisa bikin muka siapa aja nyatu di badan siapapun. Ya udah, aku gak akan ngomong ke siapa-siapa. Tapi kalau suatu saat aku lihat lagi, aku bakal nanya lagi ke kamu. Ya silakan. Tapi tolong ya, jangan sampai cerita ini keluar ke mulut orang. Jangan sampai mamaku dengar beginian. Ratna cepat-cepat pergi. Beberapa hari berlalu. Sore itu, Nia dan ibunya tengah mencoba resep kue dari YouTube. Mereka sedang menunggu kue yang di oven. Bu, kira-kira kalau aku salah masukin takaran baking soda, kuenya meledak gak ya? Yang meledak bukan kuenya, tapi harapan suami kamu nanti kalau kamu gak bisa masak juga. Aduh, mulai deh. Baru juga nyoba, udah dikecam moral duluan. Ya mumpung masih di rumah nih ya. Kalau udah numpang di rumah suami, baru kerasa repotnya hidup. Santai dulu lah, Bu. Nanti juga nikah kalau udah waktunya. Nia menghabiskan waktu menggelitik layar ponselnya. Tiba-tiba, astaga, Bu, cepet sini deh. Lah, apaan sih? Kenapa kaget gitu? Sumpah, Bu, sini, cepet sebelum hilang. Nih, lihat. Ya Allah, kenapa sih? Kenapa? Ini, Bu, lihat nih. Lihat yang apa ini? Astagfirullah. Kok ini Ratna? Iya, Bu, aku bilang juga apa? Mukanya jelas banget. Gak bisa dibilang mirip doang ini. Tapi bajunya astaga, kok terbuka gitu ya? Makanya aku langsung liatin ini. Kemarin waktu aku cerita, ibu gak percaya. Waktu itu, ibu kira kamu cuma suzon, nak. Cuma iri. Nah, gimana sekarang? Itu bukan foto lama loh. Postingan baru itu. Tanggalnya juga hari ini. Coba buka akunnya, lihat postingan lainnya. Ntar, aku klik ya. Lihat tuh, banyak kan? Gak cuma satu. Ya ampun, posenya parah semua. Aku heran, ini orang kok bisa ya? Hidup kayak dua orang yang beda, di kampung kalem, di sosmed gila-gilaan. Apa ini beneran akun dia? Itu mukanya udah jelas, Bu. Kayaknya juga hasratnya banget, gak bisa ngeles lagi nih, mah. Astagfirullah, selama ini ibu terus banggain dia, ngebandingin kamu sama dia. Nah itu tuh, dari dulu aku tahan-tahan. Aku diem gak pernah ngelawan. Tapi sekarang kenyataannya ngebuka sendiri kan? Iya maaf, ibu gak tahu. Udah, Bu, ini pelajaran juga buat kita berdua. Ibu gak nyangka anak ustazah yang katanya sopan, alim, ternyata kayak gini aslinya. Sosmednya emang gini, Bu. Orang mah bisa jadi apa aja. Makanya aku dari awal udah curiga. Kamu bener Nia, meminta maaf ya sekali lagi. Gak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita buka mata. Gak semua yang kelihatannya baik itu beneran baik. Ibu gak akan ngebandingin kamu lagi, apalagi sampai maksa kamu jadi Ratna. Makasih, Bu. Aku juga bukan sempurna, tapi paling aku gak pura-pura. Nah sekarang kita hati-hati ya, jangan mempercayai tampilan luar. Sore esoknya,
Nia bersiap berangkat kerja seperti biasa. Saat keluar dari gang, ia bertemu Ratna. Nia, masih rajin ya jaga toko sore-sore begini? Iya Rat, namanya juga kerja, ya jalanin aja. Kamu sendiri, habis dari mana? Dari masjid, tadi ada kajian bentar, nemenin mama, tapi aku pulang duluan. Mama masih ngobrol di situ. Gitu ya? Rat, aku boleh ngomong sebentar nggak? Santai kok, cuma pengen nanya hal kecil aja. Ngomong apa lagi sih? Gak serius kak, cuma pengen bilang soal foto kemarin. Aku udah tahu kalau itu kamu. Dan sekarang, aku udah punya screenshotnya, aku simpen. Screenshot? Kamu tuh kenapa sih Nia? Ngurusin hidup orang? Itu jelas mukamu ya, bajunya kayak gitu, captionnya juga, khas kamu banget. Kamu seriusan simpen? Segitunya banget ya kamu mikirin aku? Sampai nyari bukti begituan? Aku gak nyari, muncul sendiri. Dan aku simpen karena aku udah muak dibilang fitnah. Sekarang buktinya ada. Ya udah ya, itu aku. Terus kenapa? Mau kamu sebarin ke kampung juga? Gak akan ada yang percaya? Yakin kamu? Soalnya aku rasa kali ini beda. Orang-orang bakal mulai buka mata. Kamu tuh ya, dari dulu iri sama aku kan? Kamu gak punya wajah kayak aku, gak punya badan sebagus aku. Kamu cuma cewek biasa yang gak dilirik siapa-siapa. Oh, jadi semuanya soal fisik? Ya iyalah, kamu pikir kenapa aku disukain orang? Ya karena aku cantik, rapi, nah ustazah. Sedangkan kamu gak punya apa-apa. Kamu sadar gak sih? Kamu ngomong apa sekarang? Sadar banget kok. Kamu tuh cuma pengen aku jatuhkan biar ngerasa lebih baik dari aku. Tapi gak akan bisa nih. Orang kayak kamu gak bakal bisa ngejatuhin orang kayak aku. Menarik juga ya, dengerin cara pikir kamu. Tapi aku harap kamu gak nyesel bilang semua itu. Nyesel? Buat apa? Gak ada yang berani lawan aku di kampung ini. Semua hormat karena mama aku ustazah. Mau kamu teriak-teriak juga gak akan ngaruh. Oke, makasih ya Rat. Aku lanjut kerja dulu. Yah, gitu doang. Kirain mau debat panjang. Nia lanjut berjalan. Di saku bajunya, ternyata ponselnya diam-diam merekam percakapan mereka tadi. Suara Ratna terekam jelas. 2 hari kemudian, satu kampung gempar. Rekaman suara Ratna tersebar. Entah kenapa begitu cepat. Nia, itu beneran suara Ratna? Kamu yang rekam? Iya bu, suara dia tuh. Aku rekam waktu dia ngaku ke aku kemarin. Astagfirullah, ibu tadi dari warung pada ngomongin itu semua. Aku gak ada niat jahat loh bu, cuma pengen kebenaran kelihatan. Aku udah terlalu lama disalahin, dianggap iri, suka fitnah, pendosa. Ibu tahu ibu salah, udah terlalu dengan omongan tetangga. Gak apa-apa bu, aku gak nyari pujian juga. Aku cuma pengen orang gak sembarangan nilai, cuma karena pakaian. Sekarang rumah Ratna sepi nak, katanya dia pergi ke rumah saudaranya di kota, takut keluar. Ibunya juga jarang keluar rumah, tiap lewat pasti nunduk. Mungkin ini tamparan ya buat semuanya, biar gak gampang nilai orang dari luarnya aja. Dan sejak hari itu, nama Ratna tak pernah lagi disebut. Orang-orang pun pelan-pelan seolah melupakan bahwa Ratna pernah menjadi panutan mereka.